Kemudian melanjutkan dari penelitian terdahulu yang saya jelaskan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang kelima, penelitian yang membahas tentang evaluasi kenyamanan lingkungan kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD di Jakarta oleh Nesya Ayu Putri, Lina Karlinasari, dan Rahmat Hermawan tahun 2022. Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis kenyamanan lingkungan di kawasan bisnis SCBD, area terintegrasi antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau atau RTH. Metode yang dilakukan meliputi identifikasi tutupan lahan dengan ARGIS, analisis material bangunan, penilaian jasa ekosistem termasuk suhu, kelembapan, kebisingan, sekuestrasi karbon, keanekaragaman burung dan kupu-kupu. Survei persepsi masyarakat dengan kuesioner skala Likert serta evaluasi kualitas lingkungan berdasarkan literatur dan standar Green Ship Neighborhood volume 1.0. Hasil menunjukkan kawasan didominasi bangunan-bangunan tinggi bermaterial kaca hingga 26,3% dan RTH hanya 9,1%. Kenyamanan termal hanya tercapai pada pagi hari di ruang terbuka hijau, sedangkan siang dan sore tidak nyaman disebabkan rata-rata suhu mencapai 29,22 hingga 30,62 derajat Celcius. Kebisingan juga melebihi ambang batas, mencapai 69,21 hingga 73,08 dB. Namun, masih dianggap cukup nyaman oleh masyarakat. Ruang terbuka hijau berperan sebagai peredam mikroklimat, peredam kebisingan, penyerap karbon, dan habitat fauna. Meski kondisi fisik kurang nyaman, keberadaan ruang terbuka hijau tetap meningkatkan persepsi kenyamanan, terutama karena keteduhan pohon-pohon yang ada di kawasan tersebut. Kemudian itulah tadi penelitian terdahulu yang digunakan, ada sebanyak 5 penelitian. Kemudian pada subbab selanjutnya 2.2 membahas tentang sejarah studi kebisingan. Studi tentang kebisingan mempunyai akar sejarah yang panjang dan bahkan sudah dimulai sejak masa peradaban manusia kuno, yang kemudian berkembang hingga menjadi bidang ilmiah yang kompleks di era modern. Pada masa peradaban manusia kuno, perhatian terhadap kebisingan dapat ditemukan pada teks-teks historis seperti Arthhasis Epic dari Mesopotamia atau sekarang lebih dikenal dengan Irak, yang membahas tentang keluhan dewa-dewa terhadap aktivitas kebisingan manusia. Di Eropa pada abad ke-18 sebelum Masehi, manusia sudah menyampaikan keluhan terhadap kebisingan berupa lonceng gereja dan pasar malam di kota-kota padat seperti London dan Paris. Kemudian, selain daripada itu, sejarah studi kebisingan telah terjadi pada zaman kuno Mesir, Romawi, dan Inggris. Kesadaran manusia terhadap kebisingan sudah ada sejak peradaban awal, jauh sebelum istilah kebisingan secara ilmiah dikenal. Di peradaban Mesopotamia, sebuah teks kuno bernama Arthhasis Epic kurang lebih sudah ada sejak 1800 hingga 1700 sebelum Masehi. Arthhasis Epic memuat kisah tentang bagaimana para dewa terganggu oleh suara umat manusia yang terlalu bising. Dalam mitologi ini, kebisingan manusia dianggap sebagai bentuk kekacauan, bentuk chaos, sehingga para dewa memutuskan untuk membinasakan mereka dengan bencana alam seperti banjir. Walaupun bersifat mitologis, narasi ini mencerminkan pemahaman awal bahwa suara berlebih bisa menimbulkan gangguan, bahkan krisis secara skala besar-besaran. Kemudian di Mesir kuno, walaupun tidak ditemukan istilah eksplisit mengenai kebisingan, ada bukti arkeologi, ada bukti secara ilmu arkeolog
dan teks kuno yang menunjukkan bahwa ketenangan merupakan nilai penting dalam kehidupan sosial dan religius. Arsitektur seperti piramida, kuil, dan ruang pemakaman yang dirancang dengan kesenyapan sebagai salah satu prinsip akustik yang menunjukkan adanya kontrol terhadap propagasi suara. Kuil-kuil misalnya dibangun dengan lorong-lorong panjang dan dinding tebal yang mampu meredam suara dari luar dan menciptakan suasana hening yang mendukung praktik keagamaan dan kontemplasi. Dalam teks-teks keagamaan seperti instruksi Ptah-hotep, ketenangan sering diasosiasikan dengan kebijaksanaan, kedewasaan, dan kedekatan dengan para dewa. Gangguan suara atau perilaku gaduh dianggap tidak pantas, terutama dalam konteks ritual dan pemakaman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mesir kuno telah memiliki kesadaran akan pentingnya pengendalian suara, meski belum dalam bentuk regulasi teknis seperti yang dikenal saat ini. Sementara itu, di samping masa Romawi kuno, di masa Mesir kuno, di era Romawi kuno terdapat dokumentasi yang lebih sistematis mengenai dampak kebisingan terhadap kehidupan kota. Dalam Naturalis Historia atau teks historis, Plinius Tua yang rentan waktunya 23 sampai 79 Masehi menulis bahwa pusat kota Roma sangat bising oleh lalu lintas kereta, dalam hal ini kereta kuda, dan aktivitas pasar, sehingga menyebabkan gangguan tidur. Bahkan Julius Caesar dikabarkan pernah mengatur larangan operasional kereta kuda pada malam hari demi ketenangan masyarakat. Di bidang arsitektur, insinyur Romawi seperti Vitruvius menekankan pentingnya akustik dalam pembangunan teater dan amfiteater untuk memastikan penyebaran suara yang optimal. Secara implisit juga berarti menghindari kebisingan yang tidak diinginkan. Masuk ke abad pertengahan dan awal modern, khususnya di Inggris, masalah kebisingan mulai dicatat dalam dokumen hukum dan sosial. Lonceng gereja, keramaian pasar, suara pengrajin, hingga pesta malam menjadi perhatian warga kota seperti London dan Manchester. Lalu pada abad ke-13, Raja Edward I bahkan mengeluarkan larangan terhadap tukang logam atau disebut blacksmith yang terlalu berisik di dekat istana. Hal ini menunjukkan adanya bentuk awal regulasi terhadap kebisingan meskipun masih bersifat terbatas dan lokal. Jika dibahas secara keseluruhan, fase ini menandai kesadaran kultural terhadap suara sebagai elemen yang dapat berdampak negatif terhadap ketenangan, kesehatan mental, bahkan spiritualitas masyarakat. Namun, belum ada pendekatan sistematis untuk mengukurnya atau menyusunnya dalam kerangka ilmiah. Kemudian, pada masa praindustri hingga revolusi industri tahun 1600 hingga 1800-an, memasuki abad ke-17 dan ke-18, Eropa mengalami transformasi yang besar dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan kota. Periode ini dikenal munculnya praindustri, di mana penggunaan alat-alat mekanik mulai diperkenalkan dalam skala besar. Kebisingan mulai menjadi bagian dari kehidupan harian, terutama di kota-kota pelabuhan dan industri seperti Liverpool, Manchester, dan Rotterdam. Namun, revolusi industri yang terjadi sekitar 1760 hingga 1840 adalah titik balik yang paling signifikan dalam sejarah kebisingan. Mesin uap, kereta api, pabrik tekstil, dan peralatan berat yang menyebabkan lonjakan luar biasa dalam intensitas dan frekuensi suara di lingkungan kerja dan tempat tinggal. Kota-kota tumbuh dengan cepat, namun tanpa pertimbangan terhadap peta ruang akustik. Pekerja pabrik terpapar suara keras selama berjam-jam setiap harinya tanpa perlindungan alat pendengaran. Pada masa ini, beberapa kalangan medis ini memperhatikan efek suara terhadap kesehatan manusia. Dokter dan ilmuwan seperti Sir Benjamin Ward Ricardson tahun 1828 hingga 1896 di Inggris mengemukakan bahwa
suara keras dapat menyebabkan kelelahan saraf, gangguan jantung, dan gangguan tidur. Meski belum berdasarkan data kuantitatif seperti sekarang, pengamatan tersebut menjadi bibit dari studi tentang efek non-auditory dari kebisingan. Pada masa ini, para dokter mulai menyoroti dampak suara atau kebisingan terhadap manusia. Misalnya, Sir Benjamin Warty-Cardison mengungkapkan bahwa suara keras dapat menimbulkan kelelahan saraf, gangguan tidur, dan bahkan lebih parahnya menyebabkan stres kronis. Kemudian, transisi ke studi ilmiah di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, kebisingan mulai diteliti secara sistematis. Bidang akustik mulai berkembang sebagai cabang dari fisika. Tokoh seperti Hermann von Helmholtz mengembangkan teori gelombang suara dan resonansi, yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana suara menyebar dan mempengaruhi ruang. Pada tahun 1909, dokter dan fisiologis asal Prancis Etienne Lombard memperkenalkan fenomena Lombard Effect, di mana seseorang secara otomatis meningkatkan volume suaranya saat berbicara dan saat berada atau bertepatan berada dalam kondisi sedang senyap atau non-bising. Sebaliknya juga dicatat bahwa manusia secara spontan mengeraskan suaranya dalam kondisi kebisingan atau dalam kondisi yang tidak senyap, dalam kondisi bising. Penemuan ini menjadi penting dalam fisiologi suara dan komunikasi manusia, serta memunculkan minat besar dalam mendefinisikan akustik sebagai bidang ilmiah. Kemudian pada tahun 1929 dibentuk sebuah asosiasi yang bernama Acoustical Society of America atau disingkat ASA, yang mempunyai peran besar dalam mendefinisikan akustik sebagai bidang ilmiah. ASA menjadi pionir atau pilar utama, pemeran utama dalam pelaksanaan pengembangan standar pengukuran kebisingan, sekaligus menyebarkan, membagikan, menginformasikan hasil riset melalui jurnal-jurnal ilmiah seperti Journal of the Acoustical Society of America, ASA yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ASA juga mengkaji akustik ruang, akustik bangunan, dan akustik lingkungan, yang ASA sendiri ini bisa menjadi fondasi pengembangan standar industri saat ini. Kemudian ada regulasi dan kesadaran global atau Noise Control Act EU Directive. Kesadaran global terhadap dampak kebisingan meningkat drastis setelah Perang Dunia Kedua, seiring pertumbuhan kendaraan bermotor, bandara, dan industri berat. Akibatnya, sejumlah negara mulai mengembangkan kebijakan formal untuk menangani kebisingan. Di Amerika Serikat, pengesahan Noise Control Act tahun 1972 menjadi tonggak sejarah penting, dan undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Environmental Protection Agency untuk menetapkan standar emisi suara dari berbagai sumber, termasuk kendaraan, mesin industri, dan alat rumah tangga. Kemudian di tingkat internasional, Uni Eropa menerbitkan Environmental Noise Directive tahun 2002 yang mewajibkan negara-negara anggota melakukan pemetaan kebisingan kota, menyusun rencana aksi kebisingan, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengendalian kebisingan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan transparansi data. Implementasi regulasi ini menandai pergeseran paradigma bahwa kebisingan bukan hanya masalah teknis.